Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, bertintakan kejujuran, berpupukan keadilan, serta bermahkotakan kasih sayang, dan hadirin sebangsa serta tanah air yang berbahagia. Indonesia adalah negara yang besar dan heterogen, terdiri dari berbagai pulau, bahasa, suku dan budaya, yaitu 17.504 pulau, 250 bahasa daerah, 1.340 suku, dan 1.278 budaya. Sejak tahun 2000, terdapat 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Indonesia sangat tentang terjadi konflik dan perpecahan. Saat ini, bangsa Indonesia bertubi-tubi diuji oleh permasalahan seperti intoleransi, radikalisme, Terorisme, hoaks, narkoba, sikap apatis, hedonis, dan materialistik. Lantas, bagaimanakah agar bangsa Indonesia bisa terhindar dari ujian tersebut? Maka dari itu, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Dengan landasan surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin yang berbahagia,
Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Dur Al-Mansur fi Taksir Maksur bahwa asbabun nuzul. Ayat ini berawal dari dua kisah seorang budak. Pertama, kisah Bilal bin Rabbah, muazzin Rasulullah. Ketika Fathu Mekah dan orang Mekah kaget sambil berkata, budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah? Lantas, mereka mengejek sambil mengatakan, apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan? Yang kedua, kisah Abu Hindi, bekas budak yang bekerja sebagai tukang bekam. Nabi ketika meminta kepada Bani Bayat untuk menikahkan kepada salah satu putrinya, ia menolak dengan alasan, ya Rasul, bagaimana kami hendak menikahkan putri kami dengan bekas budak kami? Lalu turunlah ayat 13 surah Al-Hujurat, Asbabun Nuzul. Senada juga diterangkan dalam tafsir Kemenak jilid 9 halaman 419 cetakan tahun 2019 untuk merawat kerukunan umat di negeri tercinta ini. Langkah yang kedua adalah semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Pada ayat di atas, potongan ayat lita'arufu, saling mengenal maksudnya. Keragaman merupakan sarana untuk kemajuan. Pesan langit ini sangatlah universal yang menghapus kasta dalam masyarakat Arab, menegaskan kembali bahwa Ini bukan nasabah. harta, bentuk rupa maupun status pekerjaan. Tetapi yang menentukan keutamaan hamba Allah adalah ketakwaan. Hadirin rahimakumullah. Karena memang hadirin, ketika kita tidak saling mengenal, maka akan muncul diskriminasi. Saling menutup diri. Tidak saling menjalani komunikasi, Gampang saling mencurigai, dan bahkan tidak mustahil melakukan tindakan-tindakan anarki. Dan Oleh sebab itu, mari kita hindari hal-hal tersebut agar tidak ada curiga di antara kita. Betul, hadirin. Hadirin yang berbahagia, untuk merawat kerukunan umat di negeri tercinta ini terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuh-musuhan.
Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, kosakata wa'tasimu secara intimologis iktasomu adalah kata perintah dari kata kerja iktasoma ya'tasimu iktisoman yang berarti berpegang teguh pada sesuatu. Maksudnya, kaum muslimin mendapatkan perintah untuk bernaung dan berpegang teguh pada agama Allah. Untuk itu, kaum muslimin harus menjadikan agama Allah sebagai satu-satunya pedoman hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Tafsir Kemenak Jilid 2, halaman 14, cetakan tahun 2009, menurut Said Muhammad Al-Maliki, dalam Manhaj As-Salafi fi Fahmi An-Nusus Baina An-Nazriyah wa Tabligh, menyebutkan bahawa Islam datang untuk mengajak umat manusia agar saling mengasihi Saling menyayangi. Saling mencintai dan melarang untuk saling berpecah belah. Bahkan beliau menyebutkan bahawa bercerai adalah sebab segala fitnah dan musibah. Lebih lanjutnya, bercerai melahirkan kebodohan dan permusuhan. Hadirin yang kami banggakan, tokoh agama, tokoh pemuda dan para pejuang kemerdekaan di seluruh Nusantara ini menyadari betul tentang perbedaan dan persaudaraan, sehingga mewujudkan suatu kesepakatan yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 untuk sampailah kita kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu nusa, satu bangsa. Satu tanah air kita. United we stand, divided we fell. Mutahidin nakfu, mutafarriqin nasku. Unidos venceremos, divididos caeremos. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin rahimakumullah, hal ini tercermin dalam Bangun Pemuda-Pemudi ciptaan Al-Fars Simajunta. Mari kita nyanyikan. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganku terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, putra negeri. Hadirin yang kami banggakan, jika semua langkah ini terrealisir, maka bangsa kita akan jaya terhindar dari malapetaka dan senantiasa mendapat ridha Allah Ta'ala. Dengan demikian, negara kita akan makmur dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun turun. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana
dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Apapun yang terjadi, tidak boleh kita hilangkan cinta pada negeri ini. Apapun yang terjadi, NKRI harga mati, NKRI sampai mati. Sebelum menutup, kami akan selipkan pantun sebagai kenangan untuk penuntun. Anak perawan pergi ke Nunukan. Membeli ikan yang baru di jala. Dengan MSK mari kita tingkatkan Iman, ilmu dan takwa pada Allah Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.